kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone murah meriah yang belum lama ini dirilis dari merek lokal. Nah, ini adalah Evercost Tera S6. Ini adalah salah satu smartphone penantang Advent G9 ya. Ini adalah smartphone murah meriah yang dilengkapi dengan fitur terkini dan RAM-nya udah 4 GB. Ini harganya sangat terjangkau, itu saya beli 1.100.000 itu waktu 12.12. Nah, ini kita lihat beberapa kelebihan yang dimilikinya. Ini layarnya adalah 6,5 inci berteknologi IPS, resolusinya HD+, udah ada berponi minimalis ya, water drop screen, kemudian ditenagai oleh prosesor octa-core, RAM 4 GB, internal 32 GB, dan dilengkapi dengan triple kamera di belakangnya. Kemudian untuk kamera depan adalah 8 megapiksel, dan kelebihan lain adalah baterainya gede 4500 mAh dan udah menggunakan sistem operasi Android 10 yang terbaru. Oke, ini mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone murah meriah dengan RAM 4 GB besutan Evercost ini. Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone Evercost Tera S6 nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya. Ini adalah unit Evercost Tera S6. Ini saya dapat varian warna biru kalau nggak salah ya. Kita taruh dulu. Kemudian kita dapat kartu garansi dari Evercost, garansi ya. Dan di sini ada lembar lain, ada user guide sepertinya dan stiker IMEI. Kemudian di sini ada chargernya, ini 5 volt 1,5 ampere. Kemudian kita dapat kabel charger, ini masih USB, port micro USB. Kemudian kita dapat SIM card ejector. Nih. Kemudian kita dapat ini soft case. Dan di sini kita dapat bonus silica gel. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembeliannya. Kita nggak dapat headset ya. Oke guys, ini smartphone Evercost Tera S6 nya sudah saya lakukan unboxing. Sekarang kita fokus ke unitnya. Ini tampilan Evercost Tera S6. Kalau dilihat dari depan ya nggak jauh beda dengan smartphone kebanyakan. Ini menggunakan poni minimalis di sini. Jadi mini drop atau water drop dan gitulah istilahnya. Kemudian di sini kita lihat bezel yang bawah ini memang agak tebal, dan di sini ada layarnya. Ini memang nggak disebutin adanya proteksi anti gores semacam Gorilla Glass dan sejenisnya, tapi di sini sudah dilengkapi dengan proteksi screen guard dari terpasang dari pabrik. Cuman ini agak kurang rapi. Di sini ada gelembung udaranya. Kemudian kalau dari sisi belakang ini warna birunya seperti ini, ada glitternya. Jadi ya gimana ya, ini mungkin soal selera sih. Kalau saya nggak begitu suka dengan glitter seperti ini. Jadi kalau kita kena cahaya tuh kayak ada pantulannya tuh rame gitu, jadi berglitter seperti ini ya. Menurut saya sih nggak terlalu mewah. Cuman bagian di sini nih kita kelihatan ada pantulan yang unik di sini. Nah, tiap ada cahaya itu beda-beda tampilannya, agak dinamis gitu, jadi cukup keren. Dan kita lihat di sini ada 4 buah kamera yang tersusun seperti ini. Ada housingnya ini juga warna hitam, jadi udah kekinian banget. Dan di sini ada logo Evercost. Oke, ini casingnya ini terbuat dari bahan plastik ya, cukup solid. Untuk harga segini ya lumayan oke lah. Build quality-nya nggak bagus-bagus banget, tapi ini lumayan oke. Dan kita lihat dari sisi depan ini ada lubang kamera depan, ada earpiece-nya. Kemudian di sini juga ada sensor seperti proximity dan ambient light sensor. Kemudian di bawah nggak ada tombol apapun. Kemudian kita lihat di sisi belakang ini ada 4 buah kamera dilengkapi dengan lead flash. Ada tulisan AI Vision. Kemudian di sini ada logo Evercost. Kemudian di sisi bawah ini ada speaker grill, ada port micro USB. Di sini ada mikrofon, dan ini ada port audio 3,5 mili. Sementara di bagian atasnya kosong. Di sebelah kanan ini ada ini tombol power. Ini saya nggak tahu nih, dilihat dari bentuknya kayaknya sih terintegrasi dengan sensor sidik jari. Dan di sini ada volume plus dan minus. Sementara di sisi kiri ada slotnya. Kita coba buka dulu. Oke guys, ini adalah slot Evercost Tera S6. Di sini hybrid slot, jadi kita harus memilih antara dual SIM aktif atau single SIM dengan micro SD. Oke, secara umum penampilannya cukup menarik di kelasnya, build quality-nya juga oke. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana sih jeroan dari Evercost
Tera S6 ini saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Evercost Tera S6 nya sudah saya lakukan unboxing, dan kita lihat seperti apa jeroannya. Dan ini tampilan home screen-nya, sekilas emang tampilannya nggak jauh beda dengan smartphone lokal lainnya dengan tampilan seperti ini. Ini terdiri dari home screen, kemudian ada lock screen-nya seperti ini, kemudian dia juga menyediakan app drawer seperti ini. Dan kita lihat kualitas layarnya ini lumayan untuk harga segini, nggak jelek dan ya nggak terlalu bagus juga. Ini untungnya warnanya cukup vibran, dan touchscreen-nya juga lumayan responsif, nggak ada delay yang mengganggu menurut saya nih. Delaynya masih bisa dimaklumi, dan kita lihat viewing angle-nya juga lumayan luas. Ini kita lihat, dilihat dari samping begini juga masih lumayan bagus. Dan kita lihat aplikasi bawaannya. Ini untungnya masih banyak aplikasi bawaan dari Google, dan bloatware-nya nggak banyak. Ini cuma ada aplikasi ebook, kemudian di sini ada toko 1001 dan Ubox Universal. Jadi ini minim banget bloatware-nya, nggak terlalu banyak. Ini smartphone ini dilengkapi dengan memori internal 32 GB, dan di sini yang kosong masih 24,97 GB. Ini Evercost ini sudah menggunakan Android 10 versi yang lumayan baru. Yang terbaru memang Android 11 dan memang belum banyak yang pakai. Ini masih pakai Android 10, tapi menurut saya untuk harga segini masih up to date. Ini smartphone ini memang tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari, cuman ada face unlock saja. Ini kita bisa lihat di sini ada fiturnya, security, ada swipe, ada pattern, ada pin, dan di sini ada face authentication. Jadi kita bisa pakai face recognition. Ini kita buka device info HW-nya. Di sini ada model Evercost S6, kemudian menggunakan platform Spreadtrum atau Unisoc S9863A, dan sudah menggunakan Android 10. Di sini kita lihat pakai Unisoc nih, SC9863. Prosesornya itu ada octa-core, menggunakan ARM Cortex A55 dan menggunakan sistem operasi 64-bit. Dan kita lihat di sini RAM yang free cukup besar. Ini RAM-nya ada 2,2 GB yang kosong, cuman kepake 1,4 GB. Mungkin setelah diinstal aplikasi baru berkurang banyak. Dan di sini kameranya terlihat dia dilengkapi dengan quad kamera di belakangnya, tapi kamera utamanya adalah 13 megapiksel, dan di sini ada kamera depan berresolusi 8 megapiksel. Oke, mungkin berikutnya kita coba kemampuan kamera dari Evercost ini. Dan di sini kita lihat kameranya ini ada banyak, ada 4 buah kamera, dan di sini ada LED flashnya. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana sih kemampuan kamera smartphone ini. Kita coba buka aplikasinya. Ini tampilannya sederhana banget tampilannya. Di atas ini ada menu pengaturan flash, HDR, dan ini Beautify. Beautify-nya kita bisa milih antara smooth, brighten, enlarge, slim. Kemudian di sini ada switch untuk kamera depan. Dan kita bisa matikan fiturnya. Dan di sini kita lihat mode yang tersedia ada auto, manual, burst, kemudian ada panorama, audio note, filter, dan night shot. Kemudian di sini ada blur. Kita coba lihat mode manualnya. Ini cuma ada menyediakan ISO dan white balance doang, jadi kita nggak bisa ngatur shutter speed dan sejenisnya. Kemudian kita lihat di sini filternya juga lumayan lengkap. Beralih ke mode video, ini bisa rekam sampai apa ya? Ini kamera belakangnya bisa merekam sampai resolusi Full HD, sedangkan kamera depan hanya bisa merekam sampai HD saja. Dan di sini saya nggak menemukan lensa-lensa yang lain, cuman adalah pengaturan. Dan di sini saya nggak menemukan opsi untuk menggunakan ketiga lensa yang tersisa. Apakah ini digunakan untuk makro atau ultra wide dan sejenisnya, saya belum menemukan fungsi itu. Dan sejauh ini hanya kamera utama dan kamera depan saja yang berfungsi menurut saya, karena saya belum menemukan mode makro atau mungkin mode ultrawide di sini. Jadi saya anggap ketiga kamera bawaannya ini nggak berfungsi gitu ya. Dan kita lihat coba kamera belakangnya kayak gimana. Kita coba untuk memotret ya. Ini adalah hasil jepretan dari smartphone Evercost Tera
S6. Ini kamera belakangnya ya hitungannya lumayan, nggak jelek-jelek amat. Ini logo ROG-nya masih terlihat cukup detail, dan ini juga case-nya juga terlihat detail. Cuma noise-nya memang nggak ketulungan memang ya. Walaupun cahayanya nggak terlalu gelap, ini noise-nya cukup terlihat. Kemudian untuk kemampuan kamera depannya ini lumayan bagus juga untuk harga segini, dan ini lihat detailnya dapat, warnanya cukup natural. Tapi masalahnya adalah noise-nya itu cukup banyak. Di belakangnya juga terlihat cukup bagus, tapi ini noise-nya begitu terlihat ya. Dengan harga sejutaan ini termasuk lumayan oke. Berikutnya kita coba kemampuan speaker dari Evercost Tera S6 ini. Kita coba set volumenya. Kita coba mainkan. Ini speaker bawaan Evercost Tera S6 ini ternyata lumayan kenceng, dan ya kualitasnya juga lumayan oke untuk harga segini, jadi nggak jelek-jelek amat. Ini secara umum smartphone Evercost Tera S6 ini adalah smartphone murah meriah yang layak dipertimbangkan bagi yang memiliki budget terbatas dan dengan fitur dan kemampuan yang bisa dikatakan kompetitif di kelasnya. Dan ini merupakan salah satu kandidat atau mungkin pesaing dari Advent G9. Bisa jadi alternatif kalau memang nggak suka dengan smartphone tersebut, bisa milih yang ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ulasan mengenai Evercost Tera S6. Semoga bermanfaat dan terima kasih.